Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu sukacita. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini adalah ayat peneguhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi ini tetap bersukacita senantiasa. Karena pasal 4 ayat yang keempat di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, sebelum ayat itu muncul, di ayat sebelumnya Rasul Paulus sudah memberikan nasihat-nasihat supaya jemaat di Filipi ini tetap bersukacita. Ya, bahkan dimulai dari pasal 1 ketika Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Charles Swindoll pernah menulis sebuah buku yang berjudul Laugh Again atau tertawa lagi, ya. Nah, di sana Charles menulis ada 3 hal yang merupakan pencuri sukacita. Nah, pencuri sukacita seperti apakah yang dimaksud oleh Charles? Yang pertama adalah pencuri sukacita yang pertama adalah kekhawatiran. Jadi ketika seseorang khawatir, maka di saat itulah sukacitanya akan hilang. Padahal kekhawatiran yang dia khawatirkan itu belum tentu terjadi atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Nah, ketika seseorang khawatir, maka di saat itulah sukacitanya akan hilang. Nah, hal kedua yang menyebabkan hilangnya sukacita adalah tekanan batin. Ketika seseorang ada dalam masalah yang berat dan dia tidak sanggup untuk menopang masalah itu atau tidak sanggup menanggung, maka dia berada dalam tekanan yang luar biasa. Nah, ketika ada seseorang berada dalam tekanan yang luar biasa itulah, maka sukacitanya itu akan hilang. Dan hal yang ketiga yang menjadi pencuri sukacita adalah ketakutan. Artinya ketakutan yang sebenarnya tidak perlu untuk ditakutkan, tetapi karena adanya tekanan batin tersebut seseorang menjadi takut, ya. Dan itu menjadi penyebab sukacita yang hilang. Nah, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, dan ini juga menjadi berkat buat kita supaya kita tetap bersukacita senantiasa apapun kondisinya. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan untuk tetap bersukacita? Di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 6, di sana saya menemukan ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap bersukacita. Yang pertama ada di ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Langkah pertama supaya kita tetap bersukacita adalah tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, ya. Kita mengucap syukur akan hal apa? Akan nafas kehidupan yang Tuhan berikan, atas orang-orang di sekeliling kita yang sehat hingga pada saat hari ini. Nah, ketika kita mengucap syukur akan berkat-berkat Tuhan, maka kita akan tetap mengalami yang namanya sukacita. Nah, orang yang tidak mengucap syukur, maka hampir dipastikan dia tidak mengalami apa yang namanya sukacita. Kalaupun dia tetap bersukacita tapi tidak ada rasa ucapan syukur, ya bisa dipastikan itu sukacita yang semu, ya. Karena sukacita yang sejati hanya kita temukan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Lalu hal yang kedua, apa yang mesti kita lakukan supaya kita tetap bersukacita adalah ayat yang ke-6a. Di sana dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, ya. Hal kedua adalah percaya penuh pada pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ya. Kita tidak tahu mesti berbuat apa dalam kondisi seperti sekarang ini, tetapi yakinlah bahwa Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan di sana dikatakan, Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Nah, tindakan kita percaya penuh kepada Tuhan karena Dialah yang memulai pekerjaan yang baik itu. Dan kita yakin dan percaya ketika Tuhan yang memulai, maka Tuhan pula yang akan bertanggung jawab atas apa yang Dia kerjakan atas hidup kita.
Lalu hal yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk tetap bersuka cita ada di ayat yang ke-6 bagian B. Di sana dikatakan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apa yang akan diteruskan itu? Yaitu pekerjaan baik yang Tuhan sudah mulai. Jadi tindakan kita menanggapi pekerjaan yang Tuhan sudah pekerjakan dalam hidup kita adalah tetap setia pada proses Tuhan. Jadi hal yang ketiga adalah setialah pada proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, ketika kita setia pada proses Tuhan, maka Tuhan yang akan meneruskan pekerjaannya itu sampai pada hari Ia datang kembali. Dan kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi pedoman buat kita supaya kita tetap bersuka cita senantiasa. Yaitu yang pertama, mengucap syukur untuk keadaan atas berkat-berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan. Yang kedua adalah percaya penuh akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita ketika Dia memulai hal-hal yang baik. Lalu yang ketiga adalah setialah pada proses yang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya ketiga hal ini akan membuat kita senantiasa bersuka cita, bahkan terus bersuka cita di dalam segala keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.